وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif fi kitabihi al-muqaddimah al-hadramiyah. Alhamdulillah sudah kita membahas sebagian hal-hal yang disunnahkan di dalam melaksanakan ibadah puasa, terutama yang terakhir adalah menyegerakan untuk berbuka puasa, gitu ya. Menyegerakan untuk berbuka puasa kalau yakin sudah masuk waktu maghrib. Ya. Yang kedua, mengakhirkan daripada waktu sahur. Mengakhirkan waktu sahur. Syukur-syukur setengah jam sebelum subuh baru dia sahur. Contoh subuh jam 4:30, berarti sahurnya jam 4. Jangan subuh 4:30 sahur jam 5. Batal puasanya. Ya setengah jam sebelum waktu subuh, itu sunnah. Kemudian dilanjutkan juga
Wal iktisal jika alaihi ghuslun qabla subuhi, disunahkan mandi sebelum subuh, terutama bagi yang punya hadas besar. Walaupun hadas besar tidak mempengaruhi daripada keabsahan puasa. Artinya kalau seseorang punya hadas besar, kemudian dia malam sudah niat puasa, lalu dia belum sempat mandi sampai datang waktu subuh, berarti waktu subuh dia masih dalam keadaan hadas, belum mandi, belum dihilangkan hadasnya. Bagaimana puasanya? Sah. Kenapa? Karena tidak pengaruh akan mandi. Jadi mandi tidak mandi, puasa tetap sah. Gitu ya. Ini hanya disunahkan. Wa ta'akkad lahu tarkul kizbi wal ghibah. Disunahkan, bahkan dianjurkan terlebih di bulan puasa Ramadan untuk meninggalkan hal-hal yang bohong dan juga hal-hal yang ghibah. Ya, walaupun di luar Ramadan itu wajib, nggak boleh bohong, nggak boleh ghibah. Nah, di Ramadan lebih dikuatkan lagi. Jangan sampai kita berbohong, jangan sampai kita ghibah. Karena ini merupakan salah satu perkara yang membatalkan ibadah puasa menurut sebagian mazhab. Berdasarkan daripada hadis baginda Rasulullah SAW, khamsun yufattirna shaimah. Ada 5 perkara yang membatalkan puasa. Al-kizbu, yang pertama berdusta. Wan namimatu, mengadu domba. Ya, kemudian juga wan namimatu wal kizbu wal yaminul kazibah, yaitu dia bersumpah bohong. Yang keempat, wan nazar bisyahwah, juga melihat sesuatu dengan syahwat. Nah, inilah perkara yang membatalkan daripada ibadah puasa. Nah, maka berdasarkan mazhab tersebut sebaiknya dihindarkan daripada berdusta ataupun ghibah. Namun inilah yang menjadi tantangan kita di akhir zaman, sulit diri kita menghindari daripada ghibah. Ghibah itu adalah membicarakan aib orang lain. Arti membicarakan baik secara langsung maupun secara mediasi. Ya, secara langsung ya tentu kita bicara dengan teman kita, membicarakan aib orang lain. Ya, atau secara mediasi. Seperti apa? Seperti kita menonton film gosip. Ya, ini ghibah juga. Walaupun kita nggak bicara sama televisi, tapi kita mendengar aib-aib orang lain melalui televisi yang kita dengar. Ini bagian daripada ghibah. Oleh karenanya inilah tantangan kita, ujian kita di akhir zaman, sulit menghindari daripada ghibah. Jadi ghibah itu bukan hanya bicara saja, mendengar aib orang lain dengan sengaja, dengan tujuan ingin mendengar. Kalau bahasa sekarang kepo, pengen tahu aja urusan orang, gitu ya. Kalau bahasa Arabnya itu ya fudul, ya, karena kan kalimat fudul, fudul itu, ya, artinya apa? Mau tahu aja urusan orang, kepo lah bahasa itu ya, kepo. Nah, ini nggak boleh kita, sulit. Dan sekarang kita sulit membedakan antara berita dengan gosip. Sulit kita, mana yang berita, mana yang gosip. Kalau berita kan informasi, ya, tentang kondisi cuaca, tentang kondisi kejadian, peristiwa dan sebagainya, itu berita. Tapi kalau gosip kan membicarakan aib orang lain, yang orang cerai, orang berantem, orang ribut, orang dicurangin, ya. Ini kan aib-aib orang lain yang sebenarnya yang punya aib itu terkadang tidak ingin diperlihatkan aibnya. Ya, tapi itulah kondisi. Apalagi seorang figur, ya, seorang figur yang merasa dirinya menjadi contoh, tuntunan dan tontonan. Kalau tidak dibicarakan kayaknya kurang terkenal. Padahal itu aib bagi dirinya.
Ada seorang pengikut yang bangga, yang membeberkan aib diri sendiri. Ada kan orang pengikut? Ya, inilah kondisi. Oleh karena kita selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sulit kita menghindari juga. Baisatu tarku syahwatil mubahah, disunahkan meninggalkan hal-hal yang syahwat walaupun dimubahkan. Ya. Apa contohnya? Ya, terutama dalam syahwat makanan. Kalau syahwat perempuan kan dosanya beda. Ya. Itu syahwat makanan. Ya, sengaja kita bulan puasa jalan-jalan ke mall, ke restoran, ngeliatin doang, benar atau beli? Bukan kamu punya duit, ya. Memang kisah semua jalan-jalan begitu. Nah, ini dia menikmati suasana di mall, melihat makanan-makanan yang enak-enak. Yang ini hukumnya makruh. Nah, dalam puasa hindarkan hal-hal seperti itu, ya. Fa in sya'ahu ahadun tazakkara bi qalbihi annahu shaimun. Jika seseorang menghina dirinya atau mencela dirinya, maka ingatkan dalam hati kita bahwa kita lagi buat dari puasa. Artinya apa? Nah, udah sabar, jangan ngebalas daripada hinaan orang. Kalau orang menghina kita, kita hina lagi, berarti kita sama dengan dia dosanya. Ya, inilah yang lagi-lagi kita perlu didik diri kita untuk bisa sabar. Ya, maka ada satu kata dari kalangan sufi. Orang yang masih pengaruh akan ujian dan hinaan, berarti dia masih di bawah derajat manusia. Ini bahaya. Orang yang masih terpengaruh antara ujian dan hinaan, berarti dia memiliki derajat di bawah derajat manusia. Sehingga derajat binatang. Derajat binatang. Dipuji-puji bangga, dihina marah. Nah, ini dia bukan manusia itu, kata kalangan sufi nih. Ya. Nah, jadi kalau pengen jadi manusia sempurna, nggak jangan pengaruh. Orang memuji kita biasa, mau hina kita biasa. Udah, anggap aja hal yang biasa semuanya. Nggak ada pengaruhnya pujian maupun hina. Jadi lagi-lagi, ya latihan buat diri kita agar kita terbiasa. Jangan berharap daripada pujian orang. Kita berharap daripada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Terutama dalam kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lagi-lagi kita belum terbiasa mohon sesuatu yang disukai Allah. Tapi kita mohon sesuatu yang disukai kita. Ini kan? Kita mohon sesuatu kepada Allah tapi yang disukai kita. Artinya apa? Ya, kita minta rezeki, minta kaya, minta jabatan, minta dunia, gitu kan? Ini yang kita minta kan tiap doa, ya. Biar dapat rezeki yang banyak, uang yang mengalir, punya mobil, punya motor, punya rumah, gitu ya. Dan kita minta, ya. Berarti kita minta sesuatu yang kita sukai dan belum tentu disukai sama Allah. Nah, ini lagi kita biasakan minta sesuatu yang disukai oleh Allah. Kalau Allah sudah suka, pasti yang kita minta dikasih. Di antara hal yang sangat dibenci oleh Allah, minta dunia. Karena dunia itu adalah makhluk yang paling terhina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta sama Allah. Padahal sudah dihinakan oleh Allah, tapi kita minta. Nah, makanya kita terkadang salah mengartikan arti rezeki itu di benak pikiran kita hanya uang dan uang. Padahal rezeki itu yang dimaksud oleh Nabi, yang diminta oleh Nabi bukan hanya uang, tapi kesehatan, keselamatan, keberkahan, kekuatan, ya, kenyamanan, ketenangan, ya, kemudian juga kebahagiaan dan sebagainya. Ini termasuk bagian daripada rezeki. Berapa banyak orang duitnya miliaran tapi hatinya nggak tenang. Berapa banyak orang duitnya miliaran tapi badannya nggak sehat, sehingga duit yang banyak itu habis dikeluarkan buat berobat, gitu kan? Berarti itu hanya minta rezeki uang doang, nggak minta rezeki yang lainnya.
Padahal rezeki yang Allah maksud, yang Rasul maksud adalah rezeki yang bermanfaat dunia dan akhirat. Gitu ya. Itulah, jadi lagi-lagi puasa ini mendidik kita untuk selalu sabar. As-saumu junnatun, kata Nabi. Puasa itu perisai. Puasa itu benteng. Benteng dari apa? Benteng dari sifat keji manusia. Benteng dari sifat kemungkaran manusia. Kita banyak melakukan perbuatan keji. Nah, dengan puasa kita terbentengi sehingga kita malu untuk berbuat perbuatan keji. Malu lagi puasa. Kenapa? Jelekin orang, nggak pantas lagi puasa jelekin orang. Karena hakikat orang yang berpuasa, hakikat dia sedang bermunajat kepada Allah. Jadi apapun kondisi kita lagi ibadah, hakikatnya kita sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti setiap waktu, setiap langkah, setiap saat, dimanapun kita berada, kita lagi puasa, kita sedang berdialog dengan Allah. Tapi kita nggak merasa seperti itu. Sehingga begitu kita ibadah puasa, yang kita rasakan cuma lapar, haus. Diajak baru johor, tidur lagi, bangun asar, tidur lagi. Ya kan? Nggak bisa ngisi waktu. Ya, mau sholat malas, mau ngaji malas, mau ke masjid malas, itikaf malas, semua kita malas. Jam 5 baru semangat kita beli buka-bukaan puasa. Ya kan? Nah, ini ya Allah, semua dari kita alami seperti itu. Nah, jadi inilah yang mengingatkan diri kita untuk kita merubah pola pikir ibadah puasa kita ke depannya agar lebih bermanfaat lagi buat dunia dan akhirat kita. Gitu ya. Kemudian watarkul hijarah wal mudhi, disunahkan dalam melaksanakan ibadah puasa untuk tidak melakukan hijamah. Apa hijamah? Membekam. Ya, membekam. Berarti kan kalau bekam mengeluarkan darah. Mengeluarkan darah makruh. Masukin darah gimana? Masukin darah batal gak puasanya? Batal. Ya, batal. Termasuk mendonor darah. Mendonor darah sama seperti membekam, diambil darah kita. Ya, intinya kalau mengeluarkan darah makruh. Tapi kalau masukin darah itu ya batal puasanya. Batal puasanya. Nah, yang pernah saya katakan, ya, ujian kita 2020 lalu banyak orang 2020 ya. Banyak orang yang divaksin dalam keadaan puasa. Berarti ada zat cair yang masuk ke dalam tubuh seseorang itu membatalkan puasa. Tapi apa yang terjadi? Orang banyak yang menyepelekan hukum seperti ini dengan alasan sudah ada fatwa dari MUI. Ya, sudah ada fatwa dari MUI yang sifatnya urgent. Walaupun batal, tapi kan ada dosa. Kata siapa? Ya, alhamdulillah. Kita makin hari makin terpuruk kondisi agama kita, makin terpuruk kondisi ibadah kita. Ya. Satu hari membatalkan puasa Ramadan itu tidak bisa ditebus dengan dunia dan seisinya. Itu baru satu hari membatalkan puasa Ramadan. Karena kulihat kita semua dalam kondisi seperti ini, kita nggak berbuat dipaksa, kita nggak mau ya jadi ancaman dan sebagainya. Banyak diri kita nggak kuat dengan kondisinya ada. Ya, banyak alasan ya kalau nggak divaksin, kalau ya diberhenti dari kerjaan gitu. Ya kondisi. Ya banyak orang terpaksa karena kondisi ekonomi. Padahal itu membahayakan dunia dan akhirat. Ya kita minta sama Allah, mudah-mudahan hal yang sangat darurat dan Allah Maha mengetahui segala kebutuhan kita. Gitu ya. Wa yukrahu wa tahrumu wa tarkul hijamah wal mudhi wa zawqut ta'am, juga menghindari daripada mencicipi makanan. Zauq, mencicipi makanan. Jadi biasanya ibu-ibu ya
menjelang buka puasa dia masak, ya kan? Ini asin, tapi kurang garam, tapi kemanisan, bagaimana? Cicipin sama dia. Kalau sekedar cicipin doang di ujung lidah, ya, kemudian dibuang kembali, ini boleh, tapi sebaiknya ditinggalkan. Ya, yang paling enak ibaratnya ya masak aja, garam secukupnya, yang kira-kira kalau kurang tinggal ditambahin. Tapi kalau setelah buka puasa, gitu. Ya, tapi kalau pengen lepas rasa sayurnya, rasa lauknya, dicicipin lagi puasa, itu makruh. Ya walaupun boleh tapi makruh. Yang penting tidak sampai masuk ke dalam tenggorokan. Ini sekedar di ujung lidah doang. Ini sebaiknya ditinggalkan. Kenapa? Khawatir. Ya khawatir ada terbawa air ludah. Ya kan? Nah, dia mungkin sudah mengeluarkan zatnya, tapi rasanya masih ada. Sehingga tercampur dengan air liurnya, maka masuk ke dalam mulutnya. Ini kalau dia tahu sengaja, batal puasanya. Nah, ini makruh. Wal kufulah, ya, juga mohon maaf, ciuman, ya makruh. Ya, sama bini siang-siang ciuman begitu kan lagi puasa. Nah, gimana? Boleh, tapi makruh. Wa tahrum, bahkan bisa haram ciuman itu. In khasyiya minha al-inzal, jika dikhawatirkan keluar sperma. Nah, ini. Makanya orang dulu nikah itu di luar ya setelah bulan Ramadan. Tapi zaman sekarang kagak mau puasa dia kawin. Ya kan? Nah, ini repotnya. Lagi asik-asik senang-senang sebelum puasa, repot lah. Ujian. Wa yukrahu siwak ba'da zawal. Makruh bersiwak setelah zawal, yaitu setelah tergelincirnya matahari waktu zawal. Wastahabbu fi Ramadan at-tawsi'atu 'ala al-liyal. Disunnahkan, dianjurkan di bulan Ramadan, ya, memberikan kecukupan buat keluarga yang lebih di luar bulan Ramadan. Contohnya dia biasa ngasih nafkah sama keluarganya di luar Ramadan sehari 50.000 contohnya. Ya buat beli beras, buat beli lauk pauk, cukuplah 50.000. Contohnya begitu ya, di luar Ramadan. Nah di bulan Ramadan tambahin dah, jangan 50.000, tambahin dah, goceng 25.000. Dikit banget tambahan. Itu gak ada perempuan, bisa protes tanggal perempuan. Dikit banget tambahannya gitu ya. Atau usia namanya, melebihi daripada di luar bulan Ramadan. Wal ihsan lil arham wal jiran, ya, dianjurkan untuk selalu berbuat baik kepada keluarga, ya, dan juga kepada tetangga. Jadi yang hampir sudah beberapa Ramadan kita selalu diuji dengan hal-hal yang membuat kita emosi, ya kan? Apa Ramadan? Apa kemarin terlalu tuh yang tawuran, Ramadan tawuran. Ya kan? Ramadan pada berantem, Ramadan ya pada ribut. Nah ini ujian. Lalu dari bulan Ramadan juga ya banyak hal-hal yang menakutkan di jalan-jalan ya. Ada yang pakai pedang, ada yang pakai samurai, ada yang pakai golok, ya kan? Berlebaran di jalan-jalan di malam hari itu. Ini ujian buat kita. Wa iksaru sedekah, memperbanyak bersedekah di bulan Ramadan. Tilawah, perbanyak daripada membaca Al-Quran. Wal mudarasah, dan Al-Quran juga banyak belajar Al-Quran. Ada tilawah membaca Quran, ada mudarasah belajar Al-Quran. Wal i'tikaf la siyama al-ashrul akhir, disunahkan i'tikaf juga terutama di 10 terakhir bulan Ramadan, tanggal 21 ke atas. Sudah. Nah, bicara masalah i'tikaf, banyak orang yang terkadang tidak mendapatkan pahala i'tikaf saat dia duduk di dalam masjid. Banyak ini. Ya, kita pun terkadang juga suka lupa dengan i'tikaf. I'tikaf hanya sah dilakukan di dalam masjid. Di luar masjid tidak sah i'tikaf, termasuk mushola kita ini. Nggak sah kita i'tikaf di mushola.
Jadi i'tikaf khusus di masjid. Itu perbedaan antara masjid dengan musola. Ada beberapa perbedaan. Yang pertama i'tikaf, ya. I'tikaf hanya sah di masjid, tidak di selain masjid. Yang kedua, untuk masjid disunahkan sholat tahiyat masjid. Selain masjid tidak disunahkan tahiyatnya. Tidak ada tahiyat musola, nggak ada. Tahiyat sekolah nggak ada. Ada tahiyat masjid, gitu ya. Yang ketiga, untuk masjid diharamkan bagi yang punya hadas besar untuk masuk. Baik kita laki-laki habis junub, ya, kerja bakti di masjid, bersih-bersih gitu sebenarnya. Belum nanti ikut kerja bakti, nggak boleh itu. Di dalam masjid, dia dalam keadaan hadas besar. Belum mandi hadas, tiba-tiba ikut kerja bakti bersihin masjid, nggak boleh, haram. Termasuk juga perempuan yang haid, lagi haid, dia rapat ataupun dia musyawarah di dalam masjid atau ikut pengajian dalam masjid, nggak boleh. Makanya kalau kita ada pengajian dalam masjid harus kita ingetin tuh ibu-ibu yang haid, ya silakan dengarnya di luar masjid, jangan di dalam masjid, nggak boleh. Nah itu 4 perkara yang membedakan antara masjid dengan mushola. Adapun pelaksanaan salat Jumat, salat Id, ini nggak ada bedanya antara mushola dengan masjid. Boleh kita salat Jumatan di mushola, boleh. Karena Jumatan tidak harus di masjid, boleh di lapangan, boleh di perkantoran, ya kan? Boleh di lobi-lobi atau di basement, ya. Termasuk di mushola, di sekolahan, di aula, boleh Jumatan. Walaupun afdalnya di masjid. Nah, ini kebanyakan kita salah pemahaman antara mushola dengan masjid. Itulah perbedaannya. Kalau masjid buat tempat salat Jumatan, kalau mushola bukan. Nah, ini salah. Ya, tidak seperti itu perbedaan antara masjid dengan mushola. Nah, jadi kita harus membiasakan diri setiap masuk masjid niatin i'tikaf. Terutama di masjid-masjid yang besar, Masjid Istiqlal, macam Sunda Kelapa, macam Masjid Kemayoran, yang besar-besar lah. Jangan sampai kita masuk masjid, duduk atau sholat tahiyat masjid atau sholat fardu berjamaah, tapi kadang dia i'tikaf. Apalagi di bulan Ramadan, ini sungguh rugi yang luar biasa. Untuk mengingatkan diri kita bahwa kita i'tikaf, maka biasakan setiap masuk masjid seperti biasa adabnya dahulukan kaki kanan. Kemudian doa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Nah, di situ kita lihat nawaitul i'tikaf sunnatan ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Saya niat i'tikaf sunnah selama berada dalam masjid karena Allah. Maka setiap langkah yang kita lakukan di dalam masjid itu mengandung pahala i'tikaf sampai kita keluar dari masjid. Nah ini dibiasakan untuk kita i'tikaf di awal masuk masjid. Wa fiha Lailatul Qadar. Kenapa dianjurkan i'tikaf di 10 terakhir Ramadan? Karena di dalamnya terdapat Lailatul Qadar. Ketika kita merasa memasuki malam Lailatul Qadar, disunahkan membaca doa yang diajarkan Nabi kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Ya Allah, sungguh Kau Maha Pengampun dan cinta kepada ampunan, maka ampunkanlah diriku. Nah, ini kita minta sama Allah. Wa yaktumha wa yuhyiha. Disunahkan bagi orang yang merasakan malam Lailatul Qadar untuk merahasiakan. Jangan dipamer-pamer. Tadi malam saya alhamdulillah tahajud berapa rakaat? 50 rakaat. Kok berapa? Lailatul Qadar tadi malam. Ya, dia merasa dapat Lailatul Qadar. Orang yang merasa jangan diumbar-umbar. Sunnah dirahasiakan, sunnah disembunyikan, jangan dikasih tahu. Gitu ya. Wa yuhyiha, sunnah menghidupkan malam tersebut
dan juga malam di hari berikutnya. Contoh, ini malam Kamis, malam Lailatul Qadar contohnya gitu. Nah, kita malam ini doa, sholat, zikir, ngaji, sholawat, terus kita istighfar kalau kuat. Nah, besoknya hari Kamis lagi sama yang kita lakukan malam hari kita lakukan di siang hari, sholat lagi, zikir lagi, ngaji lagi, doa lagi, istighfar terus. Nah, jadi siangnya Lailatul Qadar jadikan seperti malam Lailatul Qadar. Yang terakhir, wa yahrumul wisal bisawm. Haram kita terus-terusan berpuasa tanpa berbuka puasa. Haram. Walaupun kita kuat. Ya. Contoh hari pertama puasa hari Selasa contohnya. Begitu maghrib orang buka puasa dia kagak buka. Kenapa? Saya masih kuat. Bisa nggak makan, jam 10 nggak makan juga, sampai waktu sahur nggak makan juga dia, nyambung terus puasa hari kedua, hari ketiga, innalillahi wa inna nggak makan. Haram tuh puasa terus menerus. Dan ini terjadi pada sahabat Nabi Muhammad SAW. Ada 3 orang sahabat Nabi. Ya masing-masing berdiskusi nih. Ya bukan ngebanggain si antara sahabat, tapi puji syukur mereka. Bilang si A sama si B dan C. Kata si A, alhamdulillah Allah kasih saya kekuatan. Ya. Sehingga saya disibukkan dengan puasa setiap hari. Puasa setiap hari sehingga saya enggak terganggu dengan urusan duniawi. Ya, puasa gimana? Nyambung terus puasanya. Ya tadi tuh. Iya benar, nyambung terus. Hari pertama nggak makan, kedua, ketiga terus kuat memangnya. Sahabat tuh, saking girohnya puasa. Nah, karena pikiran dia pokoknya makin berat dia lapar, makin gede pahalanya gitu. Sahabat, ini bukan kita ini. Yang satu lagi sama, alhamdulillah. Ya, tiap malam Allah ngasih saya kekuatan kata si B nih. Ya, tiap malam dari maghrib sampai subuh saya tahajud terus, saya pernah tidur malam. Oh, tiap malam begitu saya. Maghrib sampai subuh nggak tidur. Ya. Nah, yang lain, yang ketiga ini lebih hebat lagi. Puasa terus, tahajud terus. Lebih dari A dan B. Siangnya puasa, malamnya tahajud. Gak pernah tidur, gak pernah gaul istri, gak pernah makan, gak pernah minum. Pokoknya begitu aja, siang puasa, malam tahajud. Ya. Akhirnya ketiga-tiganya mendatangi Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? Wahai sahabat-sahabatku, apa yang kalian lakukan betul, tapi masing-masing punya hak yang harus kalian berikan haknya. Kalian memang punya hak untuk ibadah, silakan itu hak kalian. Tapi di diri kalian ada hak orang lain yang harus kalian tunaikan juga. Hak siapa? Pertama, haknya Allah. Memang kalian menjalankan hak Allah, bagus. Menjalankan hak kalian adalah apa? Tubuh kalian butuh makanan, butuh istirahat, butuh hiburan, butuh jalan-jalan. Tunaikan hak kalian. Jangan sampai kalian lapar, kalian gak makan, nyusahin diri jadi sakit. Berarti kalian sudah tidak menjalankan hak kalian sendiri. Yang ketiga, ada hak istri kalian dan keluarga kalian. Istri butuh ditemenin, ya kan? Istri butuh hiburan, istri butuh duit, istri butuh kebutuhan. Nah, jalankan hak istri juga. Jangan kalian kasih puasa sholat malam, istri dia ditinggal begitu aja, dianggur begitu aja, nggak boleh. Nah, saya kata Nabi, saya walaupun Nabi, tapi saya manusia. Saya kadang makan, saya kadang puasa, saya kadang tahajud, saya kadang tidur, saya kadang ya ke pasar, saya kadang di rumah. Ya ini, jadi kalian tidak akan bisa melaksanakan apa yang saya laksanakan kata Nabi.
Nah, kira-kira ya, kalian gak akan bisa mengerjakan apa yang sudah saya kerjakan. Memang saya berpuasa, saya nyambung puasa terus, tapi kalian kan nggak tahu saya dapat makanan dari surga. Saya buka puasanya dari makanan surga, sekali makan nggak lapar selama-lamanya. Kalian kalau akan bisa seperti saya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah akhlaknya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik para sahabatnya tentang cara ibadah, bergaul dengan keluarga, memenuhi hak orang lain dan sebagainya. Ya, jadi sekali lagi dalam hukum fikih syariat Islam melarang seseorang untuk berpuasa secara menyambung terus tanpa membatalkan ibadah puasa. Inilah yang bisa kita pelajari. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan daripada ibadah puasa yang dilakukan oleh baginda Rasul, terutama ibadah puasa sunnah. Jadi jangan sampai kita gagal puasa, usahakan walaupun cuma sekali, hari Senin doang mampunya, Kemisnya belum mampu nggak apa-apa. Jadi yang namanya puasa Senin Kemis harus dua-duanya. Kalau kita dalam melatih, jadi percobaan gitu ya. Senin dia lagi nggak kerja, lagi sit off, gitu ya. Nah, udah puasa. Kemis lagi masuk, nggak kuat puasa, jangan puasa dulu. Besoknya Kemisnya off, Seninnya masuk, Kemisnya puasa. Seninnya nggak puasa, apa-apa. Dilatih diri kita. Kenapa? Karena inilah daripada jejak orang-orang soleh, mereka nggak lepas daripada ibadah puasa. Nah, makanya mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, terutama masa pandemi ini, di antara obat menghilangkan segala penyakit dengan ibadah puasa. Karena janji Nabi, sumu tasihu, puasalah maka kalian akan sehat. Puasalah maka kalian akan sehat. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan, diberikan umur panjang, insyaallah mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibn Abdillah Sadiqil Amin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah, la ilaha illallah, Ya Rabbi ala syari wa